Perkenalkan, saya Cemila Nurfadlia dari kelas 1 reguler A akan menyampaikan materi tentang fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer adalah istilah dalam ilmu geografi yang merujuk pada seluruh lapisan atau komponen yang menyusun bumi, baik secara bersifat fisik maupun yang melibatkan aktivitas manusia. Geosfer mencakup berbagai sistem bumi yang saling berinteraksi dan membentuk lingkaran globalisasi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. A. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer, terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas. Contoh, dari fenomena pada lapisan atmosfer ada sebagai berikut. 1. Fata Morgana. Fata Morgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembinasaan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. 2. Terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, adanya perubahan unsur-unsur cuaca, contohnya yaitu adanya perbedaan cara berpakaian. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta pada tahun 2009. Gempa di daerah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2010 dan gempa di daerah Maluku pada tahun 2019. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016, gempa yang terjadi akibat meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2019. Erupsi merupakan peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan dan material lain di bawah pengaruh gravitasi. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. 3. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, mencakup semua bentuk air baik yang ada di laut, sungai, danau, air tanah, glacier, hingga uap air di atmosfer. Hidrosfer memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Komposisi hidrosfer, air laut 97%, sebagian besar hidrosfer berupa air laut yang mengandung garam dan tidak bisa langsung untuk kebutuhan sehari tanpa pengelolaan. Air tawar 3%, sebagian besar air tawar ditemukan dalam bentuk es atau salju di kutub atau pegunungan tinggi. Sisanya berada dalam bentuk air tanah, sungai, danau, dan air di atmosfer. Proses dalam hidrosfer. Hidrosfer terkait dengan siklus hidrologi yang meliputi 1. Evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi. Yang kedua, kondensasi, pembentukan awan dari uap air yang terkondensasi di atmosfer. 3. Presipitasi, hujan, salju, atau hujan yang turun ke permukaan bumi. Yang keempat, infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Yang kelima, runoff, aliran air di permukaan menuju sungai, danau, dan laut. Contoh fenomena hidrosfer, ada salju di pegunungan Jayawijaya, Papua. Salju ini terbentuk karena suhu di puncak pegunungan sangat rendah, meskipun berada di wilayah tropis. Yang kedua, sungai dan danau. Sungai Amazon dan Danau Toba adalah bagian dari hidrosfer yang berfungsi sebagai sumber air tawar dan habitat ekosistem. D. Pada lapisan biosfer, biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, bagian barat dan tengah mayoritas mengonsumsi nasi karena Indonesia merupakan daerah penghasil padi. Sedangkan di Indonesia bagian timur mayoritas penduduknya mengonsumsi sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti nasi. Fenomena pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi.
geosfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda, dan kebutuhan hidup yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengelolaan dan alat yang digunakan juga akan berbeda, karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Sekian penjelasan materi tentang fenomena geosfer sehari-hari dari saya. Mohon maaf atas kurangnya, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Camila Nurfadliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan sebagai dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian dalam masalah geografi dalam fenomena geosfer. Secara garis besar, pengertian prinsip geografi ialah suatu gejala atau fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi. A. Prinsip penyebaran distribusi. Prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda dengan satu yang lain. Sebagai contoh ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain sesuai dengan di luar wilayah. Contoh dari prinsip penyebaran adalah 1. Penyebaran penduduk. Penduduk tidak tersebar merata, ada daerah yang padat seperti perkotaan, dan daerah yang jarang penduduknya seperti pegunungan atau pedalaman. 2. Penyebaran flora dan fauna. Jenis flora seperti pohon kelapa lebih banyak ditemukan di daerah tropis, sementara fauna seperti beruang kutub hanya ada di daerah Arktik. Yang ketiga, penyebaran bencana alam. Gempa bumi lebih sering terjadi di wilayah cincin api. B. Prinsip interrelasi. Hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antara fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Prinsip interrelasi dalam geografi adalah prinsip yang menekankan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena-fenomena geosfer, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Prinsip ini membantu memahami bagaimana suatu fenomena mempengaruhi atau dipengaruhi oleh fenomena lainnya di permukaan bumi. Berikut adalah contoh penerapan prinsip interrelasi dalam geografi. Pertama, banjir dan penebangan hutan. Penebangan hutan di daerah hulu menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir di daerah hilir. Kedua, kemiskinan dan ketersediaan sumber daya. Wilayah yang minim sumber daya alam cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena terbatasnya peluang ekonomi. Lalu yang ketiga, aktivitas vulkanik dan kesuburan tanah. Aktivitas gunung berapi menghasilkan tanah yang subur karena material vulkanik, sehingga banyak penduduk tinggal di sekitar lereng gunung meski beresiko terkena erupsi. Yang keempat, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca menyebabkan mencairnya es di kutub, sehingga permukaan laut naik dan mempengaruhi pemukiman di pesisir. C. Prinsip deskripsi penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan menggunakan tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan lain sebagainya. Prinsip deskripsi dalam geografi digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip ini menjelaskan apa, di mana, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Contohnya, 1. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021. Gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi dengan lontaran material berupa lava pijar dan abu vulkanik setinggi 1.500 meter. Fenomena ini berdampak pada pemukiman sekitar, menyebabkan evakuasi warga dalam radius 5 km. Yang kedua, hutan mangrove di pantai utara Jawa. Hutan mangrove di pantai utara Jawa berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan habitat bagi berbagai spesies biota laut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi kerusakan akibat aktivitas manusia seperti konversi lahan menjadi tambak. Lalu yang ketiga, banjir di Jakarta pada tahun 2022. Curah hujan tinggi selama beberapa hari menyebabkan banjir di berbagai wilayah Jakarta dengan ketinggian air mencapai 2 meter. D.
Prinsip korologi. Prinsip korologi dalam geografi adalah prinsip yang memadukan tiga pendekatan utama dalam analisis geografi: keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Prinsip ini digunakan untuk memahami keterkaitan antara fenomena yang terjadi di suatu wilayah dengan distribusi, hubungan, dan perkembangan wilayah tersebut. Ciri utamanya: 1. Memahami fenomena berdasarkan lokasi dan penyebarannya. Yang kedua, mengkaji hubungan antar fenomena, baik fisik maupun sosial. Yang ketiga, menganalisis bagaimana fenomena tersebut membentuk karakteristik suatu wilayah secara keseluruhan. Contoh penerapan prinsip korologi dalam geografi. Yang pertama, banjir di daerah pesisir Jakarta. Fenomena banjir di pesisir Jakarta dapat dianalisis dengan prinsip korologi melalui pendekatan keruangan. Lokasi banjir biasanya terjadi di kawasan dekat pantai atau daerah rendah. Pendekatan kelingkungan, faktor penyebab banjir meliputi penurunan muka tanah, naiknya permukaan air laut, dan buruknya sistem drainase. Yang kedua, pertanian di lembah Sungai Bengawan Solo. Keruangan, lokasi pertanian tersebut di sepanjang lembah sungai karena tanahnya subur. Kelingkungan, kesuburan tanah dipengaruhi oleh aliran sedimen dari sungai yang membawa material organik. Yang ketiga, kawasan wisata Gunung Bromo. Keruangan, Gunung Bromo terletak di wilayah Tengger, Jawa Timur, dan menjadi daya tarik wisata alam. Kelingkungan, interaksi antar lingkungan vulkanik yang unik, kaldera, pasir, dan vegetasi dengan aktivitas wisatawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Camia Nur Fadlia dari kelas reguler 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia serta anomali peristiwa alam. Posisi geografis telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana alam. Indonesia terdiri dari kepulauan di mana terdapat 3 lempeng besar bertemu, yaitu lempeng Indonesia dan Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Terjadinya bencana alam juga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga bencana alam sudah memakan banyak korban jiwa. A. Karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bencana alam geologi, bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang masuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana alam meteorologi, bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. B. Jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. B. Faktor yang memengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan tergenang. Banjir juga dapat terjadi karena tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir sehingga air akan mengenang. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon di hutan yang menerapkan sistem reboisasi. C. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir. Pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat.
2. Melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menggalakkan kembali sistem reboisasi. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir. Lalu yang D, kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Untuk meminimalkan bahaya banjir yang sudah datang, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan perlu dilakukan. Yang kedua, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. Yang ketiga, hindari melakukan kawasan banjir. Yang keempat, jangan bermain di antara banjir. Yang kelima, jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. Yang keenam, senantiasa berdoa. Yang kedua ada tsunami. Pengertian dari tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dengan cepat menuju daratan. Tinggi dari gelombang tsunami kurang dari 1 meter. Akan tetapi, ketika menghempas ke pantai, tinggi gelombang dapat mencapai lebih dari 5 meter. Tinggi gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis pantai. Lalu yang B, hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami. 1. Jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita yang tentang perkiraan terjadinya tsunami. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Yang C, hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. Pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, tetap bersama keluarga. Yang ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Yang keempat, berdoa untuk mengatasi kepanikan. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap berkendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena oleh manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak pada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, polutan dapat diserap oleh peredaran darah dan menyebarkan seluruh tubuh. Dampak kepada tanaman yang itu akan terganggu pertumbuhannya. Tanaman juga dapat dihinggapi penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Zat-zat polutan yang mengendap di tanah dapat menghambat proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan gerak bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah, maupun mencuat ke atas. Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan gempa karena Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia dan dikelilingi oleh cincin Pasifik. Indonesia juga terletak di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indonesia dan Australia, dan lempeng Pasifik. Terjadinya gempa bumi. Berdasarkan proses terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan Gunung Merapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar Gunung Merapi saja. Pada saat gunung meletus, akan mengeluarkan material dari dalam gunung berupa batuan, gas, cairan, maupun padatan yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Yang ketiga, gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Yang B, hal-hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. Yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mengatur kembali tata letak ruang. Yang ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang berat. Yang keempat, mengikuti pelatihan gempa. Yang kelima, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Sekian penjelasan tentang jenis dan karakteristik bencana alam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.